Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan topik ke-12 mengenai perlindungan varietas tanaman atau PFT. Saya sendiri Nur Aini dengan NIM 200510078. Baiklah, yang pertama, pengertian perlindungan varietas tanaman atau PFT merupakan pengakuan hak kekayaan intelektual atau HKI bagi para pemulia tanaman dalam bentuk sui generis system. Berdasarkan hak tersebut, pemegang hak PFT dapat menggunakan varietas yang dapat hak PFT atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menggunakan varietas tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Manfaat PFT sendiri ada 3. Yang pertama, mendorong peningkatan riset atau penelitian di bidang pemuliaan tanaman. Kemudian mengurangi ketergantungan benih impor. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keragaman benih varietas unggul sehingga petani mempunyai banyak pilihan. Dasar hukumnya sendiri ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Kemudian yang kedua, Permetan Nomor 25 Tahun 2021 tentang penerapan permohonan hak PFT baru. Kemudian yang ketiga, Kementan Nomor 178/KPTS/OT05/M/2/2022 tentang Komisi Perlindungan Varietas Tanaman. Kemudian lingkup PFT. Yang pertama, varietas yang diberi dan tidak diberi PFT. Varietas yang dapat diberi PFT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan. PFT tidak diberi untuk varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Kemudian, pemegang hak PFT sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang PFT, pemegang hak PFT adalah pemulia atau orang ataupun badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PFT dari pemegang hak PFT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PFT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Kemudian, hak dan kewajiban pemegang hak PFT. Hak yang diperoleh pemegang PFT adalah hak untuk menggunakan dan memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Yang mana ketentuan ini berlaku juga untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama. Varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Kemudian, strategi perlindungan dalam PFT. Yang pertama, PFT dan paten. Varietas tanaman yang dihasilkan dari rekayasa genetika dilindungi dengan PFT. Namun, proses atau metode untuk menghasilkan varietas baru dapat dilindungi dengan paten sepanjang persyaratannya dipenuhi. Seandainya diinginkan perlindungan ganda tersebut, maka kriteria untuk memenuhi paten harus diprioritaskan karena kriteria kebaruan pada paten lebih sulit untuk dicapai dibandingkan pada PFT. Kemudian perlindungan, pendaftaran dan pelepasan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman atau PFT adalah hak yang diberikan kepada pemulia atau pemegang hak PFT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang lain atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu, yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29/2000. Pendaftaran varietas tanaman merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas, dan varietas yang hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum atas varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya atau penggunanya. Pelepasan varietas tanaman adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas baru hasil pemuliaan atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat disebarluaskan.
Kemudian introduksi benih atau menteri induk dari luar negeri, yaitu pemasukan benih atau menteri induk dari luar negeri untuk pertama kalinya, yang mana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995. Kemudian lama perlindungannya. Adapun jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yaitu selama 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan, yang mana pengertian tanaman tahunan sendiri ditunjukkan untuk jenis pohon-pohon dan tanaman merambat yang masa produksinya lebih dari 1 tahun, sedangkan yang lainnya disebut sebagai tanaman musiman atau semusim. Kemudian bagi pelanggaran dan sanksi. Sanksi utama yang dapat diterapkan untuk pelanggaran hak PFT adalah pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda sebanyak 2.500.000.000 rupiah. Kemudian dalam pendaftaran PFT, perlindungan varietas tanaman dapat didaftarkan ke Pusat PFT atau Kementerian Pertanian. Demikianlah presentasi topik ke-12. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.